Halo ID Investor, balik lagi di channel ID Investing. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua baik-baik aja ya. Tidak terasa kita sudah ada di akhir tahun 2020. Gimana perjalanan investasi kalian di tahun ini? Banyak untungnya atau mungkin banyak ruginya? Bagaimanapun kondisinya, kita jadikan semua sebagai pelajaran supaya kita bisa lebih baik lagi di tahun depan. Hari ini ID Investing bakal mengajak kalian melihat kembali ke belakang beberapa emiten yang mencetak prestasi baik dan menguntungkan bagi para investornya. Siapa saja mereka? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami ya, supaya tidak ketinggalan info dan video terbaru dari kami. Salam sukses, sekarang langsung kita mulai aja. Yang pertama ada emiten yang berhasil menorehkan return 606% sejak awal tahun 2020. Bank BRI Syariah dengan kode BRIS atau mungkin sekarang dikenal dengan nama baru Bank Syariah Indonesia. Emiten ini kayaknya jadi emiten yang paling viral di tahun ini. Bagaimana tidak? Pada awal Januari 2020, saham BRIS diperdagangkan pada harga Rp332. Dan di bulan Desember ini, saham BRIS diperdagangkan pada harga Rp2.360. Sangat pantas dan layak bagi BRIS untuk menghasilkan return sebesar 606%. Jika kamu berinvestasi Rp100 juta di awal tahun 2020, maka sekarang aset kamu kira-kira berkisar 600 jutaan rupiah. Wah, kenaikan yang sangat signifikan ya. Salah satu faktor pendorong pergerakan harga saham BRIS ialah isu merger bank-bank syariah di Indonesia menjadi satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia. Jadi gimana ID Investor? Kalian sudah mengantongi saham ini? Jika sudah, selamat ya menjadi penutup manis di akhir tahun 2020. Yang kedua, emiten ini menghasilkan return sebesar 422,73% di tahun 2020. Emiten tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia Agroniaga dengan kode saham AGRO. Merupakan salah satu anak usaha Bank BRI selain BRI Syariah tadi. BRI Agroniaga juga mencetak prestasi gemilang sepanjang tahun ini. Pada awal tahun 2020, saham AGRO diperdagangkan di harga Rp197, dan pada penutupan akhir tahun, saham AGRO diperdagangkan pada harga Rp1.035 per lembarnya. Wah, sudah dua emiten nih, dan dua-duanya merupakan anak usaha Bank BRI. Kira-kira yang selanjutnya siapa ya? Di posisi ketiga, emiten ini menghasilkan return sebesar 238,40%, yaitu KF atau Kimia Farma. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi, pengolahan, pemasaran bahan kimia, dan farmasi di Indonesia. Pasti ID Investor juga sudah familiar kan dengan emiten yang satu ini, terutama namanya sangat sering terdengar saat isu vaksin pertama kali akan didatangkan ke Indonesia. Pada awal tahun, saham KF diperdagangkan di harga Rp1.250 per lembar saham. Dan di bulan Desember 2020 ini, saham KF diperdagangkan di harga Rp4.200 per lembar saham. Sungguh kenaikan yang lumayan signifikan ya ID Investor. Awal Desember menjadi titik di mana harga saham KF mengalami kenaikan yang signifikan selama 1 tahun ini. Hal itu bertepatan dengan hadirnya vaksin COVID-19 di Indonesia. Di posisi keempat ada Bank Bukopin dengan kode saham BBKP. Kenaikan dalam periode year to date-nya sebesar 188,5% atau hampir 3 kali lipat. Jika kalian berinvestasi Rp5 juta di saham BBKP, mungkin aset kalian sudah hampir berkembang 3 kali lipat menjadi 15 jutaan di akhir tahun ini. Salah satu faktor penggeraknya antara lain ialah kepercayaan investor melihat peluang merger Bank Bukopin dengan bank asal Korea Kookmin Bank. Dengan merger kedua bank tersebut, Bank Bukopin langsung naik pamor. Di sisi lain, sepertinya Bank Bukopin masih memiliki fundamental yang cukup baik yang bisa menarik rasa percaya investor terhadap prospek bank ini ke depannya. Semoga di tahun 2021 nanti kinerja BBKP lebih baik lagi. Terakhir di posisi kelima ada perusahaan Semen Batu Raja dengan kode saham SMBR. SMBR merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang industri semen di Indonesia.
SMBR berhasil mencatatkan return year to date sebesar 160%. Pada bulan Januari 2020, saham SMBR diperdagangkan di harga Rp436, dan pada bulan Desember tahun 2020, saham SMBR diperdagangkan di harga Rp1.145 per lembarnya. Harapannya dengan kebangkitan sektor properti dan pembangunan di tahun 2021 nanti, semoga saham semen batu raja ini bisa menghasilkan return yang lebih tinggi lagi. Nah, itu dia ID Investor, 5 emiten penghasil cuan terbanyak dengan melihat return year to date sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Dari 5 emiten tersebut, ada yang menjadi pilihan kalian kah? Ada mungkin ada yang memang hold saham-saham tersebut sejak awal tahun 2020. Kalau iya, selamat ya, semoga keuntungan dari saham tersebut menjadi penutup tahun yang manis di tahun 2020 ini. Kalau belum, emiten-emiten tadi juga bisa dipertimbangkan untuk portfolio saham kamu di tahun depan. Bagaimanapun juga, jangan lupa ya untuk melakukan analisis terlebih dahulu sebelum kamu serius mengantongi saham-saham tersebut. Nantikan juga episode lanjutan dari video kali ini, yaitu kami akan membahas 5 emiten yang mengalami loss di tahun ini. Salam sukses, bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita sukses mencapai tujuan.